Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2, episode 119. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, serangan dari Kekaisaran Matahari Bulan terus menggempur, menghancurkan barisan elit Kekaisaran Bintang Luo dan membuat pasukan terbaik mereka kehilangan arah serta lebih dari 2/5 kekuatan hanya dalam satu serangan. Yu Hao segera menyadari bahwa senjata yang digunakan bukan biasa, melainkan alat jiwa legendaris bernama Dewa Kematian, mampu memusnahkan kehidupan dalam radius luas sekaligus menjadi simbol supremasi Kekaisaran Matahari Bulan. Di tenda Komando Bintang Luo, suasana sama kelamnya. Adipati Harimau Putih Dai Hao dan Putri Su Jiu Jiu menyesali keputusan gegabah yang menyebabkan ratusan penguasa jiwa gugur. Fokus mereka kini adalah memperkuat pertahanan utara dan mengumpulkan intelijen musuh. Putra bungsu Dai Hao, Dai Luoli, muncul membawa laporan tentang situasi di Mingdou dan memperlihatkan kekuatannya yang melonjak setelah berlatih di bawah guru misterius. Dengan jiwa bela diri macan darah yang memberinya kemampuan luar biasa, harapan baru mulai muncul. Meski ancaman senjata Dewa Kematian tetap membayangi seluruh medan perang. Sementara itu, Yu Hao tiba di Akademi Shrek untuk melaporkan situasi. Di Pulau Dewa Laut, ia menghadapi sosok Tang Wutong, wanita yang wajah dan tubuhnya mirip Wang Dong'er. Meskipun ia menolak mengenalinya, Yu Hao tetap bertekad untuk menemukan kebenaran di balik identitasnya. Paviliun Dewa Laut kemudian mengadakan pertemuan darurat, memutuskan strategi untuk menghadapi ancaman Dewa Kematian, mempercepat pengembangan alat jiwa, dan membangun pertahanan kota Shrek. Akademi dan Sekte Tang memutuskan membentuk Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang, fokus pada kualitas daripada kuantitas. Dengan pengawasan langsung Penatua Suan, pasukan ini dilatih secara intensif dan dilengkapi alat jiwa yang tepat untuk menghadapi ancaman Kekaisaran Matahari Bulan. Yu Hao ditugaskan di garis depan untuk memantau aktivitas musuh, termasuk senjata mematikan sinar Dewa Kematian. Dengan pendamping dari Sekte Tang seperti Susansi, Jiang Nanan, dan Tang Wutong. Bersama mereka, Yu Hao melangkah maju dengan harapan menemukan jawaban tentang Wutong, sambil memikul tanggung jawab besar demi keselamatan Kekaisaran Bintang Luo dan seluruh benua Doulo. Di episode selanjutnya, setelah memberi penghormatan kepada Penatua Suan dan Pohon Emas, Yu Hao meninggalkan Akademi Shrek menuju Sekte Tang. Di sepanjang perjalanan, pikirannya campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Ia takut kenyataan akan menghancurkan perasaannya. Namun hanya dengan mendekati Tang Wutong, ia bisa menemukan jawaban yang ia cari. Sesampainya di Sekte Tang, teman-temannya sudah menunggu. Kehangatan pertemuan membuat suasana ramai dan penuh tawa. Namun Yu Hao segera mengarahkan fokus pada misi barunya, kembali ke garis depan untuk membantu pasukan Kekaisaran Bintang Luo, sekaligus menyelidiki sinar Dewa Kematian, mencari kelemahan senjata mematikan itu. Meskipun rekan-rekannya sempat khawatir, Yu Hao mantap. Sejak Wang Chuer berkorban, ia merasa memiliki sedikit kendali atas takdirnya sendiri. Sinar Dewa Kematian menakutkan, tetapi Yu Hao yakin bisa bertahan selama tidak berada langsung di jangkauannya. Tujuan misi jelas, menemukan cara melawan senjata Matahari Bulan, sekaligus menjaga harapan agar misteri Tang Wutong terungkap di tengah badai perang. Tim pendukungnya semakin lengkap. Susansi dan Jiang Nanan menjadi andalan utama, sementara Nanciucu Yeguyi, Jing Zian, dan Ji Juechen ikut bergabung. Setiap anggota dipersiapkan agar memiliki kemampuan terbaik menghadapi bahaya besar yang menanti. Di sela-sela persiapan, suasana menjadi ringan ketika topik tentang dua anak beruang teror cakar hitam emas yang mereka pelihara muncul. Makhluk itu tumbuh cepat dan rakus, namun membawa keceriaan bagi semua. Yu Hao memutuskan memindahkan mereka ke hutan senja yang aman. Benteng otonom semua medan kini juga bisa terbang. Julukan babi terbang memicu tawa, mencairkan ketegangan sebelum mereka bersiap makan bersama. Semangat baru mengalir, dan persiapan tim pun rampung. Formasi tim akhirnya ditetapkan. Susansi, Jiang Nanan, Jing Zian, Ji Juechen, Nan Ciu Ciu, dan Yeguyi ikut Yu Hao ke garis depan Kekaisaran Bintang Luo.
Sementara Bebe tetap menjaga urusan Sekte Tang. Sebelum berangkat, mereka akan menuju hutan bintang besar Dao untuk menyiapkan roh jiwa, memastikan setiap anggota siap menghadapi bahaya besar. Setelah makan malam, keberangkatan ditunda sehari. Keputusan ini memberi kesempatan untuk menemui Guru Xuan di aula alat jiwa Sekte Tang dan menerima badge pertama alat jiwa khusus. Perlengkapan itu diyakini sangat berguna, terutama bagi Yu Hao yang ingin memahami lebih jauh alat jiwa setelah pengalaman menghadapi Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Nan Ciu Ciu mengingatkan Yu Hao tentang tempat khusus yang dikirim pesan oleh ibunya, Nan Sui Sui. Tempat itu mengandung energi es ekstrim yang bisa bermanfaat. Mereka memutuskan mengambil jalan memutar ke lokasi tersebut setelah mengunjungi hutan bintang besar Dao. Perjalanan singkat bisa ditempuh hanya beberapa jam dengan alat jiwa terbang. Sekte Earth Dragon yang dipimpin Nan Sui Sui baru saja pindah ke kota Shrek. Mereka membawa persediaan logam langka dalam jumlah besar, memperkuat kerjasama dengan Sekte Tang. Sekte Tang mendapat bahan berharga. Sekte Earth Dragon memperoleh lahan luas dengan harga murah. Dan anggota muda Earth Dragon mendapatkan prioritas dalam memperoleh roh, plus dukungan dari Akademi Shrek. Nan Sui Sui menambahkan syarat khusus. Logam langka itu tidak perlu ditebus selama putrinya, Ciu Ciu, menikah dengan seseorang dari Sekte Tang. Strategi yang sekaligus mempererat hubungan antar sekte. Malam itu, Yu Hao bertemu Guru Xuan di aula alat jiwa untuk membahas pengalamannya di medan perang, termasuk tentang dewa kematian dan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan. Ia meninggalkan beberapa barang dan membawa perlengkapan baru untuk misi mereka. Keesokan paginya, rombongan berkumpul. Hampir semua anggota inti hadir, kecuali Tang Wutong, sehingga jumlah mereka 10 orang. Mereka menunggu hingga jam pelajaran dimulai di Akademi Shrek dan agar tidak menarik perhatian. Udara pagi di Danau Dewa Laut begitu segar. Permukaan air berkilau diterpa matahari. Meski kurang tidur, Yu Hao menyeberangi danau dengan langkah ringan, menciptakan bongkahan es kecil di setiap pijakannya. Susansi mengikuti dari belakang, menapaki balok es yang ditinggalkan Yu Hao. Pulau Dewa Laut segera terlihat. Di tepi danau berdiri sosok anggun dengan rambut biru dikepang, tubuh ramping dalam jubah putih, wajah diterangi cahaya matahari keemasan. Kenangan lama Yu Hao membanjiri pikirannya, membuatnya sempat kehilangan keseimbangan dan terperosok ke air sebelum menstabilkan diri. Susansi memanfaatkan kemampuan pemindahan Netherwood misterius untuk menukar posisi Tang Wutong, sehingga ia berdiri tepat di permukaan air di hadapan Yu Hao. Dengan cepat, Yu Hao menggunakan teleportasi instan untuk menstabilkannya. Mereka berdiri di atas balok es saling berhadapan. Tatapan Yu Hao penuh kerinduan, sementara Wutong terlihat terkejut dan bingung. Sentuhan tangan yang hangat membuat Wutong merasa aman sejenak sebelum ia menarik diri dan terbang menjauh, meninggalkan Yu Hao dengan perasaan campur aduk. Begitu semua tiba di Pulau Dewa Laut, suasana sedikit tegang. Tang Wutong kembali ke tepi danau dengan wajah dingin, sementara Susansi cepat-cepat bersembunyi. Yu Hao mendarat, air di kakinya membeku menjadi butiran es kecil. Hatinya masih dipenuhi emosi, tetapi keyakinannya kuat. Tang Wutong adalah Wang Dong'er. Kehangatan dan kelembutan yang ia rasakan tak bisa ditiru. Dan Yu Hao bertekad membantu Wutong mengingat siapa dirinya. Rombongan kemudian menuju paviliun Dewa Laut. Yu Hao memberi hormat kepada pohon emas sebelum masuk. Penatua Xuan menunggu di dalam, dengan Tang Wutong berdiri di belakang, menampilkan ekspresi dingin yang masih menyimpan kenangan buruk dari pertemuan sebelumnya. Penatua Xuan menilai kesiapan Yu Hao dan mendengar penjelasan Bebe tentang rencana menuju hutan bintang besar Dao. Ia menyerahkan amplop penting berisi dokumen resmi akademi untuk disampaikan langsung kepada Adipati Harimau Putih, sekaligus sebagai bukti identitas dan pengakuan peran Yu Hao. Tang Wutong diperkenalkan sebagai guru baru akademi sekaligus anggota cadangan penjaga Shrek. Kali ini ia akan ikut misi, sementara Yu Hao bertanggung jawab menilai kinerjanya. Meskipun masih menjaga jarak, keberadaan Wutong kini menjadi bagian dari tim. Setelah persiapan selesai, rombongan meninggalkan paviliun menuju kota baru Shrek. Kota itu ramai dengan pembangunan besar-besaran. Bangunan menjulang, dan jalan sibuk. Bebe kagum, menyebut kota ini bisa menyaingi ibu kota kerajaan. Sementara Yu Hao memahami bahwa semua itu hanya bisa terwujud jika kota bertahan dari ancaman perang, terutama senjata destruktif Kekaisaran Matahari Bulan. Perjalanan berlanjut menuju Pagoda Roh, markas utama sementara yang sudah selesai 2 lantai bawahnya. Di sana, Angsa Zamrud, Busy, hadir sebagai perwakilan hutan bintang besar Dao.
Mereka membantu menemukan roh yang tepat bagi 3 anggota rombongan, Beibei, Susansi, dan Jiang Nanan, yang membutuhkan roh baru. Proses fusi roh dibatasi untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kekurangan binatang buas. Yu Hao disambut hangat oleh para spirit master yang pernah dilatihnya. Sementara Tang Wutong tetap mengamati dari jauh dengan sikap dingin. Yu Hao meluangkan waktu berjam-jam berbagi pengalaman dan pengetahuan baru tentang roh, memperkuat status para spirit master di mata kerajaan-kerajaan besar. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, Biji kembali membawa rombongan ke aula pemancar roh. Bangunan luas itu memancarkan cahaya emas dari ukiran dan permata di dinding serta lantai. Aura suci menyelimuti seluruh ruangan. Beibei memancarkan kilau naga suci. Sementara di belakang Wutong, cahaya tipis keemasan membentuk sayap samar, menambah kesan anggun dan misterius. Di aula itu, 3 makhluk buas berdiri berdampingan, masing-masing memancarkan aura berbeda. Di tengah, kuda naga surgawi menarik perhatian semua orang. Tubuhnya menyerupai kuda, kepala menyerupai naga, sisiknya putih berkilau lembut menandakan garis keturunan naga suci. Meski tubuhnya melemah karena usia, di dahinya tergantung permata emas berbentuk berlian yang tetap bersinar redup. Dengan panjang lebih dari 4 meter dan tinggi 2,5 meter, makhluk itu tetap memancarkan kemegahan meski menua. Di sisi kiri, kura-kura emas berdiam dengan cangkang tebal berkilau, simbol keberuntungan dan umur panjang. Meski baru berusia 30.000 tahun, energi hidupnya perlahan memudar tanpa sebab jelas. Di sisi kanan, piton urat lentur delima, ular raksasa merah muda, melingkar dengan tubuh panjang dan tebal. Luka besar di kepalanya membuat vitalitasnya berkurang. Berbeda dari 2 makhluk lain yang melemah karena usia. Perhatian pertama tertuju pada kuda naga surgawi. Makhluk ini membawa keturunan murni naga suci radian. Saat Beibei mendekat, jiwa bela dirinya merespon. Kilatan petir biru berubah menjadi cahaya keemasan, memunculkan proyeksi naga di belakangnya. Kuda naga surgawi menatap Beibei dengan mata redup tapi penuh rasa ingin tahu. Lalu menyentuhkan kepala ke bahunya. Ikatan darah naga suci dan ketulusan Beibei menciptakan hubungan hangat dan akrab. Perhatian beralih ke kura-kura emas. Meski energi hidupnya menipis, aura keberuntungan yang dibawanya tetap kuat. Susansi maju, menyatukan jiwa bela dirinya dengan makhluk itu. Kura-kura itu awalnya tampak acuh, namun perlahan mengangkat kepala berbentuk segitiga dengan duri halus dan mata yang lelah. Tubuhnya masih megah, dan Susansi menyadari ini adalah kesempatan langka untuk mewujudkan legenda keluarganya. Di sisi lain, Jiang Nanan memperhatikan piton urat lentur delima. Tubuhnya panjang dan kuat, namun luka di kepala membuatnya tampak lemah. Dengan ketulusan, Nanan membiarkan ular itu bersatu tanpa kekerasan. Piton itu menunduk dan melilit tubuhnya dengan lembut, seolah bersedia menyatu. Keikhlasan itu menyentuh hati semua orang yang hadir, termasuk kuda naga surgawi dan kura-kura emas. Momen itu menjadi titik balik. Susansi mengikuti jejak Nanan, menolak membunuh makhluk jiwa demi kekuatan, dan Huo Yuhao menegaskan tekad yang sama. Mereka membangun jalan baru agar manusia dan makhluk jiwa bisa hidup berdampingan. Beibei berjanji atas nama Sekte Tang untuk menjadi teladan menghormati makhluk jiwa. Biji menyadari kesungguhan mereka, dan 3 makhluk buas pun mulai merespon dengan sikap lebih ramah. Ritual fusi roh dimulai. Kuda naga surgawi bangkit. Raungan lembutnya mengisi ruangan, menyentuhkan kepala ke bahu Beibei sebagai tanda penerimaan. Beibei menempelkan tangan di permata di dahi makhluk itu. Cahaya keemasan lembut menyelimuti aula. Energi roh berputar, menghubungkan pikiran dan jiwa mereka. Tubuh kuda naga surgawi perlahan berubah menjadi butiran cahaya sebelum menyatu sepenuhnya dengan Beibei. Dalam sekejap, tubuh Beibei dipenuhi cahaya keemasan. Kekuatannya melonjak hingga rank 72. Raungan naga bergema, dan sosok naga emas besar terbentuk, menandai wujud baru Beibei sebagai naga suci radian. Ketika cahaya mereda, Beibei kembali ke wujud manusia, sementara kuda naga surgawi muncul dengan tubuh lebih kuat dan sayap terbentang megah. Berevolusi menjadi roh sejati, cincin roh ke-7 Beibei. Wujud sejati naga suci bercahaya muncul, menyatukan dirinya dengan warisan naga suci murni. Semua yang hadir tertegun, menyadari Beibei kini melangkah jauh melampaui batas sebelumnya. Roh agung itu dinamai naga langit, sahabat dan pendampingnya dalam perjalanan panjang yang akan datang. Setelah fusi selesai, giliran Jiang Nanan. Piton urat lentur delima yang sebelumnya tampak dingin, kini merunduk dan melilit tubuh Nanan dengan lembut. Ritual fusi dimulai. Cahaya lembut menyelimuti mereka.
Tubuh ular perlahan menjadi transparan mengikuti irama detak jantung Nanan. Aura Nanan semakin kuat, cincin jiwa ketujuh terbentuk, dan semua cincin jiwanya beresonansi. Fusi ini bukan sekedar kontrak biasa, tetapi kesempurnaan langka. Piton urat lentur delima menyatu sepenuhnya namun tetap bisa muncul dalam wujud ilusi, membantu Nanan bertarung seolah tubuh kedua yang abadi. Kekuatan Nanan melonjak drastis, membuat semua yang menyaksikan kagum. Susansi melangkah menghadapi kura-kura emas. Makhluk itu berbaring, menyembunyikan rahasia yang hanya ia ketahui. Cahaya emas lembut menyelimuti mereka, menciptakan riak seperti gelombang air. Bayangan besar perisai Xuanwu muncul di belakang Susansi. Ikatan kehidupan terbentuk, menandai awal fusi yang menentukan masa depannya. Berbeda dari fusi sebelumnya, kura-kura emas memancarkan cahaya keemasan pekat, menandakan energi hidup yang luar biasa. Setiap lekukan cangkangnya bersinar, menembus batas biasa. Susansi merasakan keinginan tulus makhluk itu untuk bersatu dengannya, dan energi kehidupan itu menjadi berkah yang memperkuat tubuhnya. Aura emas meresap ke tubuhnya, mengubah darah menjadi bercahaya. Proses fusi ini bukan sekedar kontrak, melainkan anugerah yang mengubah hidup. Tubuh kura-kura emas tetap nyata, menahan rasa sakit seolah menebus kesalahan masa lalu. Gelombang energi kehidupan menyelimuti seluruh aula, membuat para guru jiwa yang hadir merasa nyaman. Tianming, salah satu roh yang hadir, mengenali aura kura-kura emas. Dulu, makhluk itu pernah menyerap sebagian energinya, dan kini mereka bertemu kembali dalam keadaan berbeda. Kura-kura emas menatap penuh penyesalan, mengakui keserakahannya yang pernah membawa penderitaan panjang. Ia bukan makhluk biasa berusia puluhan ribu tahun, melainkan binatang 100.000 tahun dengan kebanggaan besar. Usia panjang memberinya kekuatan luar biasa, tapi keserakahan menjebaknya dalam penderitaan. Dulu, kura-kura emas menyerap energi Tianming diam-diam, bahkan menipu pengawasan Raja Hutan Bintang Besar Dou di Tian. Ia merasa tak terkalahkan, ingin mencapai usia 200.000 tahun, dan menyelinap ke danau kehidupan. Di inti danau, ia menemukan mata air dengan energi hidup murni dan cincin logam hijau misterius, emas kehidupan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Emas kehidupan perlahan menyerap energi hidupnya sendiri, bukan memberinya kekuatan tambahan. Sejak itu, penderitaan panjang dimulai. Keserakahan yang dulu membanggakan kini menjadi kutukan. Kura-kura emas, makhluk yang seharusnya hidup makmur dengan energi kehidupan melimpah, kini menghadapi nasib tragis akibat keserakahannya sendiri. Dengan usia mencapai 100.000 tahun, tubuhnya dipenuhi kekuatan hidup yang seakan tak habis. Namun setelah menelan potongan emas kehidupan, segalanya berubah. Logam hijau itu awalnya memberi kekuatan sesaat, tetapi lambat laun menjadi kutukan yang menyedot energi kehidupan miliknya hingga hampir habis. Ia hidup dalam keputusasaan, tidak berani meminta pertolongan makhluk jiwa lain, dan takut di Tian akan mengetahuinya. Satu-satunya pilihan adalah pasrah, membiarkan dirinya dipakai manusia demi bertahan lebih lama. Raungan pilu kura-kura emas menggetarkan seluruh ruangan, menjadi pelajaran pahit bahwa keserakahan hanyalah jalan menuju kehancuran. Proses fusi dengan Susansi hampir mencapai puncaknya. Tubuh raksasa kura-kura emas melayang perlahan, menyusut semakin kecil, sambil memancarkan cahaya emas cair. Energi kehidupan yang dilepaskan sebagian besar terserap oleh bilah penjaga jiwa milik Guo Yuhao. Saat tubuhnya menyusut hingga 1 meter, ledakan cahaya emas terakhir menempel pada perisai Xuanwu milik Susansi. Perisai itu berubah menjadi perisai emas Xuanwu, menampilkan kulit kura-kura berwarna emas gelap, punggung bergelombang dan seekor ular emas melingkar di atasnya. Aura pertahanan abadi terpancar, menjadikannya hampir tak mungkin dihancurkan. Cincin jiwa ketujuh muncul dari bawah Susansi, menandai bahwa ia resmi memiliki roh jiwa 100.000 tahun, serta warisan penuh kekuatan dari kura-kura emas. Perisai Xuanwu kini semakin kuat, membuka jalannya menuju titel Doulo, bahkan transenden Doulo. Di lantai, potongan emas kehidupan yang selama ribuan tahun menyiksa kura-kura emas terlepas dan segera terserap oleh bilah penjaga jiwa. Benda itu tumbuh menjadi belati hijau giok sepanjang 7 inci, memancarkan aura kehidupan yang kuat, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Energi kehidupan dari belati itu meresap ke tubuh Guo Yuhao, mengalir dan menyatu dengan kekuatan spiritual serta jiwa miliknya. Matanya menjadi jernih, mampu menembus batas biasa, dan aura agung menyelimuti dirinya. Namun ledakan aura gelap muncul tiba-tiba. Sisik hitam menutupi kulitnya.
Kekuatan jahat menelan cahaya kehidupan dan koneksi luhur yang sempat dirasakannya terputus. Tubuhnya kembali normal, seakan momen itu hanyalah mimpi singkat. Huo Yuhao sadar bahwa ia hampir menyentuh alam ilahi. Namun kesempatan itu direnggut oleh kekuatan lain yang menakutkan. Meski begitu, ketenangan Yuhao tidak goyah. Gelombang amarah dari roh-roh yang menemaninya meledak, tetapi ia berhasil menenangkannya. Sebuah tekad muncul dari dalam dirinya. Keyakinan bahwa kesempatan kedua bahkan ketiga masih mungkin ada. Roh-roh yang awalnya ragu akhirnya luluh, menyadari tekad Yuhao yang kuat. Ia berikrar dalam hati untuk suatu hari mengalahkan Ditian, meski makhluk itu adalah puncak kekuatan dengan 800.000 tahun kultivasi. Kekuatan spiritual Yuhao kini melampaui banyak download, penderitaan yang ia alami, kehilangan yang ia tanggung. Semuanya membentuknya menjadi pohon kokoh, tegak menghadapi badai dunia. Roh-roh yang menyertainya pun bersatu, siap mendukung tekadnya. Sementara Yuhao menatap jauh ke depan, yakin akan kekuatan dan jalannya sendiri. Setelah fusi selesai, rombongan keluar dari aula transmisi roh. Biji menyambut mereka dengan lega. Bei Bei memberikan nasihat penuh perhatian, sementara Yuhao membalas dengan hal yang sama. Meski sadar jalan mereka penuh bahaya, ada ketenangan dalam pertukaran itu. Persiapan perjalanan berikutnya dimulai, menuju garis depan Kekaisaran Bintang Luo. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series, Solen 2, episode 119. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.